Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam promoter. Kembali lagi bersama gue Ibda Dimas Bagus Mentar STRK, Kapolsek Teluk Meranti. Di sini gue lagi bersama teman-teman dari Kecamatan Teluk Meranti dan tim RPK. Jadi di sini kita lagi melaksanakan pemadaman karena di sini terjadi yang namanya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Jadi di sini gue lagi berusaha dengan tim untuk memadamkan api. Kita bisa lihat. Kalau masalah karhutla ini sudah kita kira jadi ajang tahunan yang terjadi di Provinsi Riau ini, khususnya di Kecamatan Teluk Meranti. Karena apa? Mungkin masih faktor SDM yang kurang kesadaran akan pentingnya udara yang sejuk, udara yang segar yang ada di Kecamatan Teluk Meranti ini. Udah seperti ini, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar hujan turun. Karena kalau yang namanya karhutla, kemungkinan hanya 5% usaha yang dapat kita lakukan. Selebihnya hanya alam yang bisa. Jadi gue akan menjelaskan tentang kenapa sih di Riau ini sering terjadi kebakaran hutan dan lahan. Terus kenapa lama penanganannya. Jadi seperti ini. Di Riau ini tanahnya adalah tanah gambut. Untuk tanah gambut itu adalah tanah gambut itu adalah akar-akar yang sudah lapuk, kurang lebih sudah beribu-ribu tahun. Jadi tanah di sini, dia itu beda dengan tanah di Jawa yang kebanyakan tanah mineral. Jadi tanah gambut, kita lihat. Jadi dia bukan bentuk tanah atau pasir, tapi dia bekas-bekas dari pelapukan akar. Jadi kalau di Teluk Meranti ini kurang lebih kedalaman gambut yang paling dalam yang pernah saya dengar kurang lebih sekitar 20 meter ada. Jadi istilahnya kalau seperti ini kita padamkan api bagian atas, nanti setelah kita tinggal sebentar akan tetap muncul asap lagi. Kenapa? Karena luarnya kita sudah padamkan tapi di dalam masih membara. Jadi di sini gue nggak sendirian, gue lagi bersama dengan Pak siapa? Pak Riki, Dari tim Kecamatan Teluk Meranti. Pak Riki dari Kecamatan Teluk Meranti dan Pak siapa? Ini Pak Pian. Pak Sopian. Pak Sopian RPK Arara Abadi. RPK Arabadi. Jadi kita mau wawancara santai aja lah ya masalah karhutla ini. Jadi Pak Riki kira-kira udah berapa lama masalah menangani karhutla ini? Kalau pengalaman dari 2014. Oh, yang zaman-zaman itu ya? Asap kemana-mana sampai ke luar negeri juga tuh ya? Yang sampai negeri tetangga tuh, sampai komplit Oke. Indonesia ini. Oke, jadi sudah dari 2014 kurang lebih 6 tahun berarti Pak ya? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun, oke. Tanggapannya mengenai karhutla ini seperti apa Pak kira-kira Pak? Kalau menurut saya untuk mengatasi kebakaran seperti ini, biar jangan ada kebakaran, memang bagusnya memang diaktifkan MPA itu. Tapi kan berhubung kadang-kadang anggaran dari Pemda itu terbatas untuk mengaktifkan MPA tersebut gitu. Jadi kalau instruksi dari kami, karena ini sudah menjadi bencana nasional, kita dari pemerintahan meminta juga kolaborasi bersama perusahaan yang di tempat kita ini untuk mempertimbangkan bagaimana MPA itu tidak mati gitu, MPA itu tetap bekerja dan aktif gitu. Itu yang harus paling penting menurut saya pribadi. Karena mungkin kalau MPA ini kan setiap desa Pak ya, jadi
istilahnya kalau dia ada ini tanggap lah istilahnya kan. Ah, ah. Jadi kalau ada titik di situ, jadi langsung cepat dipadamkan. Jadi tapi dengan dukungan yang harus Ya. benar-benar didukung Ah. dari Pemda juga gitu Pak ya. Ah. Oke. Oh, kira-kira untuk harapannya ke depannya seperti apa Pak? Masalah karhutla ini? Memang udah mantap juga dari kepolisian sudah memberikan sosialisasi Ya. terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai lahan, termasuk itu lahan yang tidak diurus maupun lahan diurus, sesuai dengan arahan Bapak Polisi itu untuk menjaga kebun mereka dengan membuat embung air mini gitu. Setidaknya walaupun terbatas dengan alat untuk membuat embung, diusahakan dengan galian manual gitu. Oke. Ah. Oke, jadi kalau di Riau ini karena kebanyakan gambut. Kalau gambut kan beda Pak struktur sama tanah Ya, di Jawa itu kan. beda, ya beda. Jadi kalau di sini tidak semua bisa dilalui oleh alat berat. Jadi harus diperlukan kerjasama antara masyarakat, Masyarakat. seperti itu Pak ya, Hmm, dengan pihak-pihak yang terkait masalah karhutla ini Pak ya. iya, iya. Jadi juga dibutuhkan kesadaran masyarakat guys. Jadi nggak hanya untuk unsur-unsur terkait aja. Jadi nggak bisa, harus kita bersinergitas dengan masyarakat, dengan mungkin pihak dari kecamatan, dari desa, dari perusahaan juga harus dibutuhkan kerjasama yang baik. Jadi tidak hanya kita yang harus mengerjakan masalah karhutla ini. Jadi kita harus bersama-sama. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Pak Rigi. Ya, Jadi kita sekarang mau berusaha untuk memadamkan api. Kita akan pegang yang namanya nozzle. Jadi nozzle ini biasanya orang damkar, tapi untuk khusus karhutla ini siapapun boleh pegang, asalkan kita ada niatan untuk memadamkan api. Insya Allah dengan usaha kita dan ikhtiar kita, karhutla ini bisa kita atasi bersama. Oke, cek it out. Oke guys, jadi kita lagi memadamkan api. Jadi inilah usaha yang dapat kita lakukan, istilahnya untuk membatasi api tidak menjalar kemana-mana. Kalau bukan kita siapa lagi? Karena kalau kita sih mikirnya untuk anak cucu kita nanti harus yang namanya menghirup udara yang segar. Oke, kalau gambut nih kita lihat ya, kita akan siram yang dia harus berkali-kali disiram guys, jadi tidak seperti tanah-tanah mineral yang ada di Jawa. Oke, mungkin itu saja video gue kali ini. Gue minta doa dan dukungan dari kalian semua. Semoga wilayah kita di Indonesia ini, khususnya di Kecamatan Teluk Meranti, terbebas dari yang namanya kebakaran hutan dan lahan dan oknum-oknum yang masih ingin membakar hutan dan lahan. Semoga segera tersadar. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ingat, anak cucu kita masih ingin menghirup udara segar. Yang paling terakhir, gue menghimbau kepada semua teman-teman gue, jangan sampai membakar hutan dan lahan, ataupun kita hanya membuang puntung rokok. Kita tidak tahu yang namanya apes, karena dengan sisa puntung rokok yang kita buang itu, gambut ini bisa terbakar. Mungkin itu saja. See you next time. Salam promotor.